Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kata Allah Subhanahu wa taala kepadaku, niscaya doamu akan aku terima. Enak ya kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha kaya dan maha segala-galanya. Apapun yang kita inginkan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua enaknya luar biasa. Makanya jadi orang Islam itu adalah suatu umat yang mempunyai kenikmatan yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur banget ya. Bersyukur banget. Nanti seperti di akhirat nanti kan orang Islam itu ya ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga ya ada. Tapi masuk nerakanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya akan masuk neraka. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya. Sehingga mereka iri. Enak katanya jadi orang Islam, sekalipun dimasukkan di neraka tapi akhirnya juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak sampai masuk dalam neraka jahanam, tapi langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini saya disuruh untuk membicarakan masalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ijabah artinya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapan sih? Rasulullah SAW pernah bersabda begini, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lahu wa man sa'alani fa'atiyahu wa man yastaghfirani faghfir lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam, turun ke langit dunia ini. Ngapa tuh beliau itu turun ke langit dunia? Jangan dikira Allah itu seperti manusia ya. Allah itu bukan barang, bukan orang. Jadi turun ke langit dunia ini, Allah berfirman, kata Allah, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Setiap malam. Itu pasti harus kita yakin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Apa doa minta kita? Minta rezeki yang banyak.
apapun permintaan kita pada waktu itu, pada waktu pertengahan malam, seperempat malam, sepertiga malam terakhir. Jadi antara sejadinya pas banget seperti bulan Ramadan ini. Rata-rata kita bangunnya kan jam 3 ya. Itu rata-ratanya orang jam 3. Syukur-syukur kurang dari jam 3 itu kita sudah sholat tambahan sholat. Kalau orang dulu itu biasanya kan kalau bulan Ramadan itu sebelum ini kan dianggap kita ini kan sholat nanti setelah sholat isya ini kan sholat lail. Biasanya orang dulu yang dilakukan adalah pertama sholat taubat 2 rakaat, kemudian setelah selesai itu membaca sholat hajat, setelah itu sholat tasbih. Itu biasanya orang dulu, tapi sekarang yambo. Itu amaliyah orang. Nah setelah itu dia berdoa, macam-macam amaliyah. Nah itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi kita berdoa apapun kata Allah Subhanahu wa taala, aku tak terima kok doamu. Apa yang kau mohon kepada aku terima. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau meminta ampun kepada aku pada waktu itu, aku ampuni. Nah, yang menjadi persoalan kita saat sekarang ini adalah kok mengapa sih kita berdoa seakan-akan setiap kita berdoa nggak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi persoalan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tetapi jangan kita putus asa. Karena Rasulullah SAW memberikan kepada kita semua adalah, kata beliau, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada kalanya doa yang kita panjatkan itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi waktunya kita tidak mengerti. Tetapi kan orang itu kan biasa kesusu. Karepe saiki berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita ya. Karena nafsu sih. Kemudian ada juga doa yang kita panjatkan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhir diberikan kepada kita. Jadi pasti ijabah itu, astajib lakum itu akan pasti terjadi. Kemudian ada kalanya juga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Mungkin kita membuat salah. Ya tergantung doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadarnya banyaknya permohonan kita kepada Allah, nanti justru itu menjadikan penghapus dosa kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat Zaid Ar-Raqi pernah bilang begini. Nanti kata dia sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, pada hari kiamat itu Allah akan memperlihatkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diterima waktu di dunia.
Kata Allah, kamu kan berdoa ini dan itu, macam-macam permintaan. Tetapi aku tahan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu di dunia. Tidak aku kabulkan. Tetapi sekarang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat ini permintaanmu aku kasihkan kepadamu. Ternyata yang dikasihkan ini luar biasa banyaknya. Sehingga orang ini tadi mengharapkan doanya yang di dunia tidak usah diterima, terimanya di akhirat aja. Karena ternyata permintaan kita di dunia ini dibandingkan di akhirat sedikit. Kita misalkan meminta di dunia, minta 1 juta, ya dikasih 1 juta itu dikasih gitu. Tapi ternyata di akhirat itu pemberian Allah lipat-lipat dari juta-juta itu. Jadi dia gelo. Wah, seandainya aku menerimanya di akhirat aja lebih banyak daripada yang di dunia ternyata. Tapi kita kan terkadang nggak terlalu yakin ya hal-hal yang demikian. Nah, ini perlu keimanan yang tebal dalam diri kita. Maka kalau doa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya moga-moga doa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasulullah SAW, si Sa'id, namanya Sa'id, datangi Rasulullah SAW. Ya Rasul, doaku kok mengapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kelasnya kan kelas sahabat ya. Ya Rasul, kok ngapa doaku tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah SAW, ya Sa'id, ijtanibil haram fa inna kulla bab dakhala fihi luqmatu min haramin la yustajab du'ahu 40 yauman. Jadi Rasulullah SAW, hai Sa'id, jauhilah perbuatan yang haram, karena sesungguhnya setiap perut yang di dalamnya terdapat sesuatu dari yang haram itu, kata Rasulullah SAW, maka doanya tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari. Coba bandingkan, misalkan kita makan nih sak piring. Sak piring ini bilang suapan. Padahal sesuapan itu aja itu sudah tidak menerima doa kita selama 40 hari. Umpamanya ya, sak piring ke 20 suapan, ini berapa? Ruginya ke luar biasa loh. Jadi banyak hal sebenarnya mengapa doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama makanan. Ada sebuah riwayat, ada orang yang berjalan jauh, baju tumpang camping, rambut usak-sik, kemudian dia berdoa, ya Allah, macam-macam yang minta. Lalu kata Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa yang diterima doamu? Orang kamu yang dimakan yang haram, minum yang haram, yang dipakai haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana doamu akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya di antaranya itu waktu tengah malam,
sebenarnya sepanjang waktu bulan Ramadan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti antara azan dan qomat itu di waktu-waktu ijabah loh. Waktu-waktu yang permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal yang doa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nah ini yang menjadi masalahnya dirinya kita sendiri. Pantas enggak diterima doa kita? Di antaranya sebabnya itu tadi, makanan betul-betul halal, sehingga menurut Imam Az-Zawzi, kata beliau, doa kita ini terhalang karena terbanyaknya dosa kok. Ibnu Qayyim, kata beliau, dosa kita ini yang penghalang besar permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu tertolak. Makanya kalau orang-orang soleh, makanya kita sering minta doa kepada orang soleh yang rajin ibadah, yang betul-betul bersih hatinya, karena orang ini hubungannya dengan Allah cepat, karena tidak ada penghalang. Kalau kita ini kan terlalu banyak yang menutupi itu, akhirnya sambungannya kepada Allah ini, dia ibarat sinyal HP kita ini terputus-putus. Terkadang nyangkut, terkadang enggak. Kenapa? Yang merusak ini, merusak aliran magnet kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Itu saja barangkali singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mumpung lagi bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk membersihi diri kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, salah dan hilaf, saya mohon maaf.